Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan Rumah Sakit Secipik. Kita mau melanjutkan menjawab pertanyaan beberapa teman ya, terkait dengan masalah-masalah gangguan kecemasan, psikosomatik, terutama juga yang berkaitan dengan dispepsia fungsional. Nah, ini ada pertanyaan baru nih dari teman yang terkait dengan komentar dispepsia fungsional. Sudah 2 bulan ini setelah makan 2 jam kemudian pasti mules dan terasa panas. Lokasinya bukan di lambung tapi di bagian atas sebelah kiri, pusar agak ke atas dikit, mungkin usus besar. Sakit baru hilang setelah semua pupnya keluar habis. Penyakit apa, Dok? Nah, teman-teman, sebenarnya kalau dia gejalanya itu lebih ke arah gangguan lambung, teman-teman harus konfirmasi dulu ya ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter penyakit dalam yang berkaitan dengan gastroenterologi khususnya. Namun juga perlu diperhatikan gejala-gejala yang paling sering muncul itu memang banyak dikaitkan dengan kembung kalau pada pasien dispepsia fungsional ya. Namun kalau gejalanya seperti tadi ini di bagian kiri pusar atas itu agak nggak enak. Tapi kalau udah BAB nyaman. Nah, kita bisa saja itu kan memang bisa terkait dengan usus besar, ya walaupun usus besar biasanya di daerah bawah pusar ya, lebih banyak. Kiri bawah itu lebih dominan misalnya pada kasus IBS gitu. Tapi kalau gejalanya berbeda mungkin perlu diperhatikan. Nggak pernah satu orang itu bisa sama. Ya, walaupun gejalanya mirip-mirip tapi ada perbedaan sepertinya sedikit-sedikit kadang-kadang terjadi. Dan itu mungkin perlu dikonfirmasi sama teman-teman supaya apa? Supaya teman-teman nggak mikir-mikir sendiri, apalagi sampai bertanya sama hal-hal yang misalnya ChatGPT atau Google gitu ya, kadang-kadang belum tentu halnya sama gitu ya. Jadi paling penting itu ya. Nah, kalau dilihat kebanyakan tuh asam lambung nih. Dan ketika pasien ini menanyakan misalnya, saya udah sembuh, tapi kambuh lagi gara-gara kerja berat, kecapean dan banyak pikiran. Nah, makanya di dalam YouTube video ini biasanya kita suka bilang, teman-teman selain daripada obat, teman-teman juga belajar untuk tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Terkadang manusia itu memang kesulitan ya untuk belajar hal-hal seperti itu karena banyak diantaranya kita itu apa ya, mungkin terlalu banyak yang mau dipikirkan, terlalu banyak yang mau diraih gitu ya, tidak sederhana kehidupannya dan kesulitan-kesulitan seperti ini yang membuat rasanya jadi makin tambah ribet gitu buat kita gitu ya. Itu yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman semuanya kayak gitu. Ditanyakan apakah dispepsia bisa sembuh secara total? Sebenarnya bisa ya. Kan kalau gejala yang berkaitan dengan kondisi gangguan lambung itu pakai obat biasa seperti yang dijual di bebas di supermarket atau di minimarket itu kan juga bisa. Ya. Gangguan mah itu kan gangguan yang cukup paling sering. Seperti juga gangguan cemas itu paling sering dialami. Ya, lebih dari 30% kalau menurut studi terakhir. Jadi kalau dilihat ya memang biasa itu memang suka terjadi. Dan itu bisa sembuh. Yang menjadi kesulitan sembuhnya itu kalau si pasien itu punya kecemasan juga sehingga terjadi hipersensitivitas. Jadi kalau dispepsia sama cemas itu nyampur, wah udah deh jadi masalah gitu ya. Kalau misalnya berkaitan dengan kecemasan berlebih. Ini pertanyaannya. Sebagai orang tua, apakah kalau anaknya punya penyakit ini perlu diberitahu kepada pasien anaknya? Maksudnya apa nih? Kalau misalnya anaknya memang mengalami gangguan seperti itu, kan pasti anaknya udah konsultasi sama dokter atau sama psikolog. Jadi pastinya harusnya dia tahu. Karena pasien kalau nggak tahu tentang penyakitnya, susah. Itulah mengapa saya suka bilang sama pasien, teman-teman yang datang berobat ini tahu nggak sih kalau misalnya dia harus ngerti benar tentang kondisi dia. Itu yang paling penting. Kalau enggak nanti muter-muter begitu-begitu aja. Dok, gimana cara mengatasi takut berlebih terhadap virus kuman? Adakah cara kognitif terapinya? Kalau sampai berat sekali, biasanya harus makan obat. Ini pertanyaannya dikaitkan dengan video tentang OCD. Ya, jadi
Jelas kalau ada kekhawatiran terhadap kuman atau virus yang berlebihan sampai bolak-balik nyuci tangan, kemudian cuci barang ataupun menghindari, kemudian juga berpikir obsesif terhadap sesuatu hal terus-menerus, itu mau nggak mau harus makan obat, ya. Dan terapi kognitifnya biasanya disarankan untuk ngebantu bagaimana pikiran itu tidak terus-menerus ke sana. Ketika sudah ada obat biasanya lebih mudah diarahkan. Walaupun mungkin ada, tapi setidaknya bisa lebih mudah diarahkan. Jadi obat itu tidak serta-merta harus membuat jadi hilang sama sekali. Tidak. Tapi bisa membaik kondisinya secara umum, ya. Dok, saya sudah seminggu yang lalu udah lumayan mendingan. Terus kemarin minum kopi sama pedas jadi kambuh lagi. Memang bisa jadi bikin problem, ya. Pertanyaan ini berkaitan dengan cara berpikir cemas, tapi sebenarnya berkaitan dengan kekambuhan, kan. Bisa nggak kopi dan makanan pedas bikin kambuh? Bisa. Apakah harus selalu menghindari? Nggak juga. Tapi kita kadang jadi tahu, oh ternyata yang kayak seperti ini nggak bisa terlalu lama. Saya itu sebenarnya nggak boleh terlalu banyak makan gluten. Jadi perut saya nggak terlalu kuat kalau misalnya terlalu banyak makan tepung, roti, kayak gitu. Nah saat saya ke Eropa, misalnya kayak kemarin 7 hari, itulah mengapa saya usahakan bawa beras dari rumah dan rice cooker. Saya masak nasi. Jadi saya malam setidaknya makan nasi. Nggak terus-terusan makan seperti yang kayak waktu saya sendiri dulu pergi. Ya, kalau saya sendiri dulu pergi, saya makan yang ada aja deh. Akhirnya makannya roti, mie, ya semuanya gluten. Dan akhirnya pulang saya ingat banget tahun 2019 dari Belanda, waktu itu dari Rotterdam, saya mengalami gejala-gejala seperti IBS gitu ya, stres, mungkin dalam perjalanan capek karena cuma 4 malam, tidur kurang, ditambah lagi makanan yang salah, udah deh jadi ya. Itu yang mesti perlu diperhatikan. Nah, tentunya supaya saya nggak begitu lagi, saya mesti menjaga diri, tidak makan gluten terlalu banyak, mungkin selang-seling dengan karbohidrat lain yang lebih saya udah akrab, misalnya nasi gitu. Dan sekarang untungnya beberapa negara di Eropa juga menyediakan beras dan rice ya, terutama di restoran Cina atau di fast food Chinese gitu ya, seperti beberapa di negara Eropa kemarin di Munich juga sudah ada gitu. Jadi membantulah buat kita ya. Nah, ini yang pertanyaan terkait dengan epilepsi. Selamat malam Pak Dokter, misalnya untuk penderita epilepsi terus sudah minum obat terus-menerus tapi tetap pusing ketika kerja untuk mencegah epilepsi, itu bagaimana? Epilepsi itu penyakit neurologis yang membutuhkan obat terus-menerus. Ya, biasanya dimakan sampai 2 tahunan pada beberapa kasus. Kemudian lalu dilakukan lagi EEG ulang, kemudian dari situ saran dokternya apakah bisa stop atau tidak. Namun kita tahu bahwa beberapa pasien yang mengalami epilepsi itu seringkali ya dia itu punya masalah ya berkaitan dengan kecemasan yang bisa memicu atau kelelahan yang bisa memicu epilepsinya datang. Makanya kalau misalnya diperlukan, ini kalau diperlukan ya bisa dikombinasikan. Ya, banyak kasus-kasus epilepsi, Parkinson, penyakit-penyakit neurologi itu yang berkaitan dengan kondisi gangguan seperti ini. Apakah kecemasan tidak boleh merokok? Sebenarnya tidak. Namun kita tahu bahwa beberapa rokok itu bisa menyebabkan interaksi obat yang membuat kadar ataupun kemampuan dari obat tersebut berkurang gitu. Malah kadang-kadang kalau kita lihat banyak orang merokok itu malah jadi merasa lebih rileks kan, walaupun tidak selalu tepat. Karena kenapa dia bisa rileks ya? Karena dopamin di otaknya itu terpenuhi kan. Itu ada beberapa seperti demikian. Oke, siang. Gimana nih? Saya sering cemas dan cepat lelah. Olahraga saya takut, susah tidur. Bagaimana? Apakah saya minum obat atau tidak? Pak, kalau memang merasa terganggu sekali dengan apa yang terjadi, lebih baik makan obatnya teratur. Kemudian latih diri juga. Karena obat itu bukan satu-satunya cara. Bagaimanapun, olahraga, makanan sehat, pola pikir yang baik, itu akan sangat membantu proses kecemasan menjadi berkurang. Dan tentunya kalau sudah makin berkurang, akan membuat kita menjadi lebih percaya diri. Dan akhirnya bisa melepaskan obat tersebut. Saya selalu pesan kepada teman-teman, kepada pasien-pasien saya juga demikian. Bahwa obat bisa dibantu, tapi bukan berarti terus-terusan minum obat.
pada beberapa kasus bisa dikurangi atau bisa diolah supaya lebih stabil lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye.